Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan persiapan pembelajaran intensif dalam menghadapi ujian madrasah akidah akhlak. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas pertemuan ketiga. Ya, kita langsung menuju ke materinya, yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Apa sih pengertian iman kepada Rasul Allah? Nah, sebelum itu kita membahas dulu apa itu nabi, ya. Nabi adalah orang yang menerima wahyu dari Allah berkenaan dengan syariat agama. Sedangkan rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah berkenaan dengan syariat agama dan ditugaskan untuk menyampaikannya kepada orang banyak. Nah, jadi beriman kepada rasul-rasul Allah artinya mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih dan mengutus beberapa orang pilihan sebagai rasul. Nah, ini nama-nama rasul yang wajib diketahui, nama-nama nabi dan rasul. Ada Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syu'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah nama-nama Rasul yang wajib diketahui. Di luar ini banyak nama-nama Rasul, namun tidak wajib diketahui oleh kita. Kemudian iman kepada hari akhir dan alam gaib. Apa sih itu hari akhir? Hari akhir adalah kehidupan di akhirat yang akan dialami oleh seluruh umat manusia sesudah berakhirnya kehidupan di dunia ini. Hari akhir bisa juga diartikan dengan hari hancurnya alam semesta atau hari kiamat. Nah, mengenai kapan akan terjadinya kiamat, tidak seorang pun dapat mengetahui kepastian kapan terjadinya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri dan malaikat yang paling utama, yakni malaikat Jibril alaihissalam, sekalipun tidak mengetahui, karena hanya Allah lah Subhanahu wa Ta'ala semata yang menentukan kapan kiamat dan yang mengetahui kapan terjadinya kiamat. Nah, Allah berfirman dalam Quran surah Al-Araf, di sana disebutkan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kapan terjadinya hari kiamat. Qul innama ilmu inda rabbi, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu ada pada Tuhanku ila akhiri ayat. Nah, kemudian ada 3 golongan manusia dalam menanggapi hari kiamat. Yang pertama, golongan yang tidak percaya terhadap kejadian hari akhir ini. Mereka beranggapan bahwa kehidupan hanyalah ada di dunia ini. Setelah mati maka tak akan ada kehidupan kembali. Nah, golongan ini disebut ateis atau tidak mempercayai adanya Tuhan. Nah, golongan ini tidak mengenal ibadah, tidak pula mengenal Allah. Kemudian ada lagi golongan kedua, yaitu yang mempercayai adanya reinkarnasi, yakni kembalinya manusia setelah mati sesuai dengan amal perbuatannya. Nah, seperti jika manusia tersebut selama hidupnya di dunia itu baik, maka ia akan hidup kembali menjadi manusia yang lebih baik atau mulia dalam penjelmaan roh manusia. Begitu juga sebaliknya, golongan ini banyak dipeluk oleh golongan ardi, yaitu agama buatan manusia. Kemudian ada lagi golongan yang meyakini adanya hari akhir, bahwa ada hari kebangkitan kembali dan hari pembalasan bagi umat setelah mati, dan ini disebut sebagai kehidupan yang sebenarnya. Golongan ini dianut pemeluk agama samawi, yaitu agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua agama samawi meyakini dan membenarkan terjadinya hari pembalasan atau hari kiamat, sebab agama ini adalah agama yang diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hambanya hingga disempurnakan dengan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin. Nah, kemudian macam-macam hari akhir, hari kiamat atau hari akhir dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sughra dan juga ada kiamat kubra. Nah, kiamat sughra adalah kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan setiap makhluk yang bernyawa. Misalnya,
terjadinya kematian, terjadinya musibah seperti banjir, gempa bumi, gelombang tsunami, dan sebagainya. Nah, kiamat jenis ini tentunya pasti terjadi pada tiap makhluk di bumi ini dan hanya diketahui melalui takdir Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa, yang berjiwa, maka akan merasakan mati. Summa ilaina turja'un. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Nah, kemudian ada kiamat kubroh. Adalah kiamat besar, yaitu saat rusaknya jagat raya dengan segala isinya. Inilah yang merupakan janji Allah Subhanahu wa taala tentang berakhirnya kehidupan di alam dunia ini bagi seluruh makhluk Allah, baik manusia, hewan, tumbuhan, dan yang lain sebagainya, tanpa terkecuali. Nah, kemudian ini nama-nama lain dari hari akhir. Ada yaumul akhir, artinya hari akhir. Dalilnya Quran surah Al-Baqarah ayat 8. Kemudian ada yaumul qiyamah, hari kiamat. Yaumul ba'as, yaitu hari di mana manusia dibangkitkan dari alam kubur. Yaumul hisab, yaitu hari perhitungan amal manusia. Yaumul din, yaitu hari pembalasan. Kemudian ada yaumul haq, hari yang pasti terjadi. Kemudian ada yaumul wa'id, yaitu hari terlaksananya ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ingkar. Kemudian ada yaumul hasr, yaitu hari penyesalan atas dosa. Kemudian yaumul khuruj, yaitu hari keluar dari kubur. Ada yaumul mau'ud, hari yang dijanjikan. Yaumul asir, hari yang sangat sulit. Kemudian ada yaumul zalzalah, yaitu hari kegoncangan atau keruntuhan. Kemudian ada yaumul fasl, yaitu hari keputusan. Dan juga ada yaumut tagabun, artinya hari ditampakkannya kesalahan-kesalahannya. Kemudian tanda-tanda kiamat, ada tanda-tanda kiamat kecil dan juga kiamat besar. Kiamat kecil diantaranya manusia bermegah-megahan dan melupakan Allah Subhanahu wa taala. Sikap durhaka kepada seorang anak terhadap orang tuanya. Kemudian zina merajalela dan dilegalkan atau dihalalkan. Ilmu agama tidak dianggap penting lagi dan lain sebagainya. Kemudian tanda-tanda kiamat besarnya terbelahnya bulan, matahari terbit dari arah terbenamnya, kemudian keluar dukhon, asap beracun dari perut bumi yang membinasakan umat manusia. Kemudian seringnya terjadi peristiwa gempa bumi, keluarnya hewan yang aneh dari dalam bumi, keluarnya api dari dasar bumi yang membinasakan manusia. Inilah ciri-ciri atau tanda-tanda kiamat kecil dan kiamat besar. Kemudian peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Ada alam barzah. Alam barzah juga disebut dengan alam kubur, yaitu alam yang membatasi antara alam dunia dan juga akhirat. Nah, di alam barzah manusia sudah dapat merasakan balasan amal baik dan buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan, sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Kemudian ada yaumul ba'as. Yaumul ba'as artinya hari kebangkitan, yaitu hari bangkitnya kembali seluruh umat manusia sejak Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir dari alam. Kemudian ada yaumul mahsyar. Yaumul mahsyar adalah hari berkumpulnya seluruh umat manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur. Manusia digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu tanah lapang yang datar di mana manusia akan berkumpul sesuai dengan keadaan amal dan perbuatan semasa hidupnya. Kemudian ada yaumul mizan. Yaumul mizan itu hari penimbangan amal baik dan amal buruk yang dilakukan manusia selama hidupnya. Kemudian ada yaumul hisab, yaitu artinya hari perhitungan amal baik dan buruk yang dilakukan selama hidupnya. Nah, pada saat seperti inilah seluruh manusia tidak akan bisa memungkiri tentang apa yang telah tertulis dalam catatan amal yang ada. Kemudian ada jaza, hari pembalasan, surga dan neraka, yaumul jaza. Nah, surga dan neraka adalah tempat terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memberikan balasan atas perbuatan manusia semasa di dunia. Surga adalah tempat yang penuh dengan kenikmatan pada hari akhir kelak.
disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang bertakwa. Nah, neraka adalah tempat yang penuh penderitaan dan siksaan di akhirat kelak sebagai balasan perbuatan buruk bagi orang-orang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara visual, neraka dan surga tidak dapat digambarkan melalui media apapun sebab kedua tempat itu adalah hak penuh Allah Subhanahu wa taala seluruh makhluk di dunia atas seluruh makhluk di dunia ini. Kemudian hikmah kita beriman kepada hari akhir. Yang pertama, mendorong setiap muslim untuk memperbanyak amal ibadah dan amal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Mendorong untuk gemar membelanjakan hartanya di jalan Allah. Mendorong untuk menghindari perbuatan buruk seperti kebiasaan mencontek, mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya, korupsi. Memiliki jiwa pemberani, teguh, tidak penakut, terutama berjuang untuk melaksanakan dan menjunjung tinggi ajaran agama Islam. Dalam hidupnya di dunia tidak akan tenggelam dalam arus bermegah-megahan, serta tidak pula dengki dan iri hati terhadap kenikmatan yang diterima oleh orang lain. Menenteramkan batin, terutama bagi orang yang mendapatkan perlakuan yang tidak adil atau tindakan yang sewenang-wenang. Kemudian, iman kepada qada dan qadar. Pengertian qada dan qadar. Qada, menurut bahasa adalah hukum, ketetapan, perintah, kehendak, pemberitahuan, penciptaan. Qada menurut istilah akidah adalah ketetapan Allah sejak zaman azali sesuai dengan irodahnya tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluknya. Sedangkan qadar menurut bahasa artinya kepastian, peraturan, ukuran. Qadar menurut istilah akidah adalah perwujudan ketetapan qada Allah terhadap semua makhluk dalam kadar dan bentuk tertentu sesuai dengan iradahnya. Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dan dia menciptakan segala sesuatu lalu menetapkan ukurannya dengan. Nah, apa sih hubungan antara qada dan qadar? Hubungannya ibaratkan antara rencana dan pelaksanaan dari rencana tersebut. Nah, kewajiban beriman kepada qada dan qadar diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah didatangi seorang laki-laki dan ditanya tentang iman, Islam dan Islam. Rasulullah menjawab, "Hendaklah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, hari akhir, dan beriman pula kepada qadar, takdir yang baik maupun yang buruk." Nah, lelaki tersebut lalu berkata, "Tuhan benar." Nah, hubungan qada dan qadar dengan ikhtiar. Iman kepada qada dan qadar artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menentukan sebagai sesuatu bagi makhluknya. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari menuju segumpal darah dan selanjutnya. Jadi walau setiap manusia itu telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal dia menunggu nasib tanpa berusaha atau berikhtiar. Tetap wajib untuk berusaha, sebab keberhasilan tidak akan datang dengan sendirinya. Nah, kisah pentingnya ikhtiar. Pada zaman Rasulullah pernah terjadi bahwa seseorang Arab Badui datang menghadapi Nabi. Orang itu datang dengan menggunakan kuda. Setelah sampai, ia turun dari kuda dan langsung menghadap Nabi tanpa terlebih dahulu mengingat kudanya. Nabi menegur orang itu, "Kenapa kuda itu tidak engkau ikat?" Nah, orang Badui itu menjawab, "Biarlah saya bertawakal kepada Allah." Nabi bersabda, "Ikatlah kudamu, setelah itu bertawakallah kepada Allah." Nah, ini contoh qada dan qadar dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Jadi takdir di sini disebutkan ada dua macam. Takdir mu'allaq dan juga takdir mubram. Takdir mu'allaq yaitu takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Contohnya, seorang santri bercita-cita ingin menjadi dokter. Untuk mencapainya, ia harus belajar dengan rajin. Akhirnya cita-citanya menjadi kenyataan. Sedangkan takdir mubram yaitu takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Contohnya, seseorang ingin bunuh diri. Ia menceburkan dirinya ke sungai yang dalam dan deras. Ia terbawa arus dan tersangkut, kemudian ditemui oleh orang-orang dan akhirnya ditolong
dan dia tidak meninggal seperti yang dia niatkan. Nah, hikmah beriman kepada qada dan qadar melatih diri untuk bersyukur dan bersabar, menjauhkan diri dari sifat sombong dan putus asa, memupuk sifat optimis dan giat bekerja, menenangkan jiwa. Nah, kemudian pembahasan materi intensif UM sudah selesai. Kita lanjut ke dalam membahas latihan soal ya. Soal yang pertama, Rasulullah mustahil memiliki sifat pendusta karena semua yang disampaikan berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mustahil Rasulullah memiliki sifat pendusta, maka sifatnya adalah kizib ya. A. Soal kedua, dalam melaksanakan kegiatan ujian pantang bagi kita untuk mencontek atau melihat pekerjaan teman karena kita meneladani sifat Rasulullah SAW. Oke, jadi di sini kita harus jujur, maka lawan kata mencontek itu jujur, maka siddiq. Apabila kita mendapatkan titipan pesan dari orang tua kepada guru, maka kita harus menyampaikan pada saat tiba di madrasah. Nah, sikap ini merupakan cerminan akhlak Rasulullah SAW yang menyampaikan, maka sifatnya yaitu tabligh C ya. Kemudian golongan manusia ada yang tidak percaya pada hari kiamat. Anggapan mereka adalah kehidupan hanyalah di dunia, maka sebagian besar hidupnya dihabiskan untuk kepentingan dunia saja. A ya. Nah, kemudian bagi orang yang mempercayai hari akhir akan muncul manfaat dalam dirinya, diantaranya A. Menggunakan segala waktu untuk berbuat segala sesuatu yang dapat membawanya mencapai kesuksesan. B. Menyenangi kegiatan bersama orang banyak sehingga menambahkan terkenal dan terkenal. Sepertinya langsung saja A ya. Ini menggunakan segala waktunya untuk berbuat segala sesuatu yang dapat membawanya mencapai kesuksesan. Kita baca sampai akhir dulu ya. Mendorong manusia untuk bekerja keras selama hidupnya agar dapat menikmati kehidupan sebelum datangnya kiamat. Mendorong gemar membelanjakan hartanya di jalan Allah serta memberantas sifat kikir, rakus, dan tamak. Oke, jadi D ya, bukan A, D jawabannya. Kemudian, perhatikan ayat berikut. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil kubur. Ayat di atas menerangkan bahwa Allah akan membagikan semua orang dari dalam kubur. A ya, sudah jelas. Yub'atsu man fil kubur. Kemudian dari pernyataan di atas, yang termasuk dari tanda-tanda kecil kiamat kecil adalah P. Berlomba-lomba dalam meninggikan bangunan. Satu benar ya. Jadi satu antara A, B, C yang ada satu. D pasti salah. Kemudian munculnya Dajjal dan Ya'juj Ma'juj. Nah, ini adalah tanda-tanda kiamat besar, jadi otomatis salah. Yang ada dua salah. Jadi tinggal C, maka C lah yang benar. Kemudian sebelum berangkat ke kantor, Pak Hasan telah membaca doa naik kendaraan. Ketika di jalan ada sepeda motor yang berjalan tidak hati-hati sehingga membuat Pak Hasan celaka. Sikap Pak Hasan sebaiknya adalah A. Menyalahkan pengendara sepeda motor dan memarahinya, menyalahkan diri sendiri karena kurang hati-hati, menerima kejadian ini sebagai takdir Allah, menyesali karena doa yang diucapkan tidak diterima. C ya. Kemudian peristiwa berikut yang menggambarkan takdir mubrom adalah takdir mubrom itu adalah takdir yang terjadi pada diri manusia yang tidak dapat diusahakan atau tidak dapat ditawar-tawar lagi oleh manusia. Kita coba lihat. A. Allah menetapkan musim hujan dan musim kemarau setiap tahunnya. Allah menentukan seseorang akan lahir menjadi pemimpin yang adil. B ya. Kemudian pernyataan berikut yang menggambarkan takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah takdir yang masih bisa dirubah. A. Merasa tidak cocok dengan penampilannya dari merubah namanya menjadi Dora.
Tidak puas sampai di situ, Dori juga melakukan operasi pada listriknya, pada fisiknya. Saya kira bukan ya. Kemudian usianya sudah menginjak 35 tahun. Susan merasa resah, belum juga ia mendapatkan calon suami yang sesuai dengannya. Bukan. Nah, belajar matematika menjadi kesulitan yang luar biasa bagi Akbar. Sering sekali ketika ulangan mendapat nilai jelek, hal demikian membuatnya Akbar terpacu untuk terus mencoba. Dan kini, kenyataannya Akbar memperoleh nilai ujian matematika terbaik di sekolah. Nah, jadi C nih ya, karena ada ikhtiar di sini ya, si Akbar terus belajar maka merubah yang tadinya nilainya jelek, yang tadinya buruk di matematika menjadi yang paling hebat. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan materi dan pembahasan soal pada pertemuan kali ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.